Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sobat matematik. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah teori peluang yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Andina Ayu Widiana dengan nomor NIM 19 081 05167. Oke. Lalu ada Mila Nurmila dengan nomor NIM 19 081 05168. Kemudian ada Muhammad Atal Fahmi dengan nomor NIM 19 081 05174. Lalu ada Azahra dengan nomor NIM 19 081 05190. Dan saya Salman Bukhari dengan nomor NIM 19 081 05192. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang distribusi binominal. Nah, di antara sobat matematik ada yang tahu nggak sih distribusi binominal itu seperti apa? Penasaran kan? Yuk kita simak videonya. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan utama yaitu tentang apa itu distribusi binominal, ya, pertama-tama saya akan memberikan gambaran dulu nih kepada sobat matematik tentang apa itu peluang, probabilitas, dan distribusi binominal. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan dengan berbagai pilihan yang harus ditentukan, ya. Biasanya kita sering dihadapkan pada kejadian-kejadian yang mungkin terjadi dan kita harus pintar-pintar mengambil sikap jika menemukan kejadian ini. Misalnya, pada saat bepergian dan di luar langit sedang mendung. Pada kejadian ini kita dihadapkan dengan dua pilihan atau dengan dua permasalahan, yaitu kemungkinan hujan, serta kemungkinan langit hanya mendung saja dan tidak akan terjadi hujan. Nah, contoh lainnya, ada seorang laki-laki, ada seorang anak sedang dihadapkan untuk mengikuti ujian masuk ke perguruan tinggi atau universitas. Pada kejadian ini, maka ada dua kemungkinan yang akan dihadapkan oleh si anak ini, yaitu lulus dan tidak lulus. Hanya ada dua kemungkinan. Nah, contoh lainnya, pada pertandingan sepak bola, misalkan pertandingan sepak bolanya kita misalkan dengan Indonesia dan Malaysia yang akan diadakan di Stadion Gelora Bung Karno. Maka hanya ada dua kemungkinan untuk tim Indonesia, yaitu jika tidak menang ya kalah. Hanya ada dua pilihan. Tanpa kita sadari, peluang atau kemungkinan terjadi sesuatu itu sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam matematik, kejadian yang tadi kita sebutkan itu adalah probabilitas. Sangat sederhana sekali ya teman-teman, karena permasalahan-permasalahan itu kita sering dapatkan atau kita sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita tidak asing dengan hal-hal tersebut. Nah, tanpa kita sadari, hal itu adalah salah satu dari sifat matematik, yaitu probabilitas. Nah, probabilitas yang tadi kita sebutkan di awal tadi didefinisikan sebagai peluang, peluang atau kemungkinan suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Rentang probabilitas adalah 0 hingga 1. Hanya 0 hingga 1. Jika kita mengatakan suatu probabilitas adalah 0, maka peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi, dan sebaliknya. Jika kita mengatakan suatu probabilitas adalah 1, maka peristiwa tersebut pasti terjadi. Jadi sebaliknya teman-teman. Nah, dalam teori probabilitas, distribusi binominal adalah distribusi probabilitas diskrit. Nah, jumlah keberhasilan dalam N
ya atau tidak, berhasil atau gagal, lulus dan tidak lulus. Hanya ada dua pilihan yang saling bebas, di mana setiap percobaan memiliki probabilitas P. Nah, eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli. Jadi antara lulus dan tidak lulus, berhasil atau tidak, ya atau tidak, itu disebut dinamakan dengan percobaan Bernoulli ketika N sama dengan 1. Apersepsi. Distribusi kemungkinan binomial atau biasa disebut distribusi binomial adalah salah satu distribusi peluang teoritis dengan variabel random discrete. Distribusi binomial terkadang disebut distribusi Bernoulli atau penemunya bernama James Bernoulli. Misalnya, kita melakukan suatu eksperimen yang hanya menghasilkan dua peristiwa, seperti peristiwa sukses atau dengan lambang S dan peristiwa gagal yaitu dengan lambang G. Peluang terjadinya peristiwa S, maka notasinya adalah P dalam kurung S sebesar P, dan peluang terjadinya peristiwa gagal atau G yaitu P dalam kurung G sebesar 1 dikurangi P. Sehingga apabila probabilitas timbulnya gejala yang kita harapkan disebut probabilitas sukses dan diberi simbol P, sedangkan probabilitas tidak timbul gejala yang kita harapkan disimbolkan dengan Q atau P dikurangi 1. Kemudian eksperimen itu diulang sampai N kali secara bebas. Lalu selanjutnya, secara harfiah binomial terdiri dari dua suku kata, yakni bi dan nomial, yang artinya bi berarti dua dan nomial berarti kondisi. Sehingga binomial dapat diartikan sebagai dua kondisi. Definisi lain menyebutkan binomial sebagai suatu kondisi yang memiliki dua kemungkinan. Sehingga distribusi binomial yaitu distribusi probabilitas diskrit dari percobaan yang dilakukan sebanyak N kali, di mana masing-masing percobaan memiliki probabilitas atau P, dan masing-masing percobaan tidak saling mempengaruhi atau bersifat independen. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam dua hal ini kita akan memperoleh dua kemungkinan yang dalam kejadian tersebut akankah kita sukses atau gagal. Dalam aplikasinya, kategori sukses atau gagal bisa bermacam-macam, teman-teman. Nah, contohnya yang pertama itu lulus. Atau sukses. Tidak lulus yaitu sebagai gagal. Lalu yang kedua, ada senang yang berarti sukses dan tidak senang yang berarti gagal. Lalu ada setuju yang berarti sukses, tidak setuju berarti gagal. Lalu ada puas yang berarti sukses dan tidak puas yang berarti gagal, dan barang bagus yang berarti sukses dan barang rusak yang berarti gagal, dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Lalu ada ciri-ciri distribusi binomial. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama, banyak eksperimen atau percobaan merupakan bilangan tetap atau fixed number of trial. Lalu yang kedua, percobaan atau eksperimen tersebut menghasilkan satu dari dua yang mungkin, yakni sukses atau gagal yang tadi. Lalu yang ketiga, jika peluang sukses yang dilambangkan oleh peluang percobaan P atau S, yaitu sama dengan S, maka peluang gagal P percobaan dalam kurung G sama dengan G 1 dikurangi S.
maka probabilitas atau peluang sukses nilainya sama pada setiap eksperimen. Lalu yang terakhir ada percobaan atau eksperimen tersebut harus bersifat independen. Nah, independen di sini berarti antara suatu kejadian atau satu percobaan dengan yang lain, dia tidak saling mempengaruhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra dari kelas 4E jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nur Jatijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi distribusi binomial. Di sini, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Secara umum, jika peluang sukses atau yang diharapkan adalah P dan peluang gagal atau yang tidak diharapkan adalah Q, serta percobaan diulang sebanyak N kali atau saling bebas, distribusi peluang untuk jumlah sukses dapat dinyatakan sebagai berikut. Variabel acak X yang peluangnya berdistribusi binomial dilambangkan X dikurangi min, buka kurung N, P, tutup kurung, lalu di sini keterangannya. N kombinasi X disebut koefisien binomial. N kombinasi X itu rumusnya sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikali N dikurangi X faktorial. Lalu ada X. X ini adalah banyaknya kejadian yang diharapkan. Nilai X ini contohnya sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu di sini ada P. P ini adalah peluang kejadian yang diharapkan. Lalu ada Q. Q adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan. Nilai Q ini sama dengan 1 dikurangi P. Lalu yang terakhir ada N. N adalah jumlah pengulangan percobaan. Oke, kita lanjut. Di sini terdapat materi nilai rata-rata atau harapan matematik variabel. X adalah sama dengan mu sama dengan NP. Lalu di sini terdapat pembuktiannya, yaitu EX sama dengan jumlah dari X dikali Fx untuk nilai X sama dengan 0 sampai nilai X sama dengan N. Lalu kita ubah Fx-nya sehingga jumlah X dikali N faktorial dibagi X faktorial dikali N dikurangi X faktorial. Lalu dikali P pangkat X dikali 1 dikurangi P pangkat N dikurangi X untuk nilai X sama dengan 0 sampai nilai X sama dengan N. Lalu di sini jumlah X dikali N dikurangi 1 faktorial dibagi X dikali X dikurangi 1 faktorial dikali N dikurangi X faktorial, lalu dikali P pangkat X 1 dikali 1 kurangi P pangkat N dikurangi X untuk X sama dengan 0 untuk nilai X sama dengan 0 sampai nilai X sama dengan N. Sehingga nilai akhirnya NP jumlah N dikurangi 1 faktorial dibagi X dikurangi 1 faktorial dikali N dikurangi X faktorial dikali P pangkat X dikurangi 1 dikali 1 dikurangi P pangkat N dikurangi X sama dengan NP. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang varian. Nah, di sini variannya ini terdapat simbol yang biasanya dalam statistika itu disebut sebagai simpangan baku. Tapi kalau di sini kita sebut sebagai ragam atau variansi. Nah, ragam atau variansinya ini sama dengan N dikali P dikali Q atau var X sama dengan NP dikali 1 dikurangi P. Lalu di sini terdapat pembuktian juga bahwa var X ini atau variansinya ini sama dengan E dikali X dikurangi EX kuadrat sama dengan EX kuadrat dikurangi EX kuadrat.
Untuk menyelesaikannya, tentukan bagian yang belum diketahui terlebih dahulu, yaitu EX kuadrat. Nah, EX kuadrat di sini sama dengan EX kuadrat dikurangi EX ditambah EX sama dengan EX kuadrat dikurangi X ditambah EX dikurangi maksudnya gini sama dengan EX kuadrat dikurangi X ditambah EX, sehingga hasil akhirnya ini sama dengan EX dikali X dikurangi 1 ditambah EX. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Adel Fahmi dari kelompok 2 teori peluang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai slide 10 dari materi teori probabilitas atau khususnya materi distribusi binomial. Selesaikan E dalam kurung X dalam kurung X min 1 tutup kurung. Lalu di sini ada E dalam kurung X dalam kurung X min 1 sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai ke N dari E itu sendiri X min 1 Fx sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai ke N X min 1 dikali N faktorial per X faktorial dikali N min X faktorial dikali P pangkat X dikali 1 min P pangkat N min X. Lalu hasilnya yaitu sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai ke N X dikali X min 1 dikali N min 1 dikali N min 2 faktorial per X min 1 X dikali X min 1 X min 2 faktorial lalu dikalikan N min X faktorial. Lanjut P kuadrat dikali P X P pangkat X min 2 dikali 1 min P pangkat N min X. Nah, dari hasil itu lalu disederhanakan kembali atau dijumlahkan yang bisa dijumlahkan yang bisa dioperasikan, yaitu sama dengan N dikali N min 1 P pangkat 2 sigma X sama dengan 0 sampai dengan ke N dikali N min 2 faktorial per X min 2 faktorial dikali NX faktorial dikali P pangkat X min 2 dikali 1 min P pangkat N min X. Hasilnya adalah sama dengan N kuadrat dikali P kuadrat min NP kuadrat. Selanjutnya E dalam kurung X pangkat 2 sama dengan N kuadrat dikali P kuadrat min NP kuadrat ditambah NP sama dengan N kuadrat dikali P kuadrat ditambah NP dikali 1 min P. Varian dari X sendiri yaitu sama dengan N kuadrat dikali P kuadrat ditambah N dikali P 1 min P dikali NP dikuadratkan sama dengan NP dikali 1 min P. Lanjut ke slide 11, yaitu di sini terdapat soal dan pembahasan. Soal yang pertama, seorang siswa menebak jawaban benar salah secara acak pada suatu tes dengan 10 pertanyaan. Tentukan peluang siswa menerka benar sebanyak 8 pertanyaan. Penyelesaiannya, misal X adalah banyak pertanyaan yang dijawab benar. Di dalam soal, pertanyaan yang dijawab benar adalah 8. Jadi X sama dengan 8. N sendiri yaitu banyaknya kejadian. Diketahui di dalam soal N-nya yaitu 10. P yaitu peluang sama dengan setengah. Peluang kejadian yang diharapkan yaitu menjawab benar setengah. Cara penyelesaiannya yaitu P sama dengan X sama dengan 8 sama dengan F8 sama dengan B dalam kurung 8
setengah. 8 sendiri yaitu X, 10 yaitu N, sedangkan setengah yaitu P. Rumusnya yaitu sama dengan 10 kombinasi 5 dikali setengah pangkat 8 dikali setengah pangkat 2. Jika ada kombinasi, diuraikan 10 kombinasi 5 yaitu sama dengan 10 faktorial per 8 faktorial. 10 kombinasi 8 yaitu 10 faktorial per 8 faktorial dikali 10 dikurangi 8 faktorial. Lalu dikali setengah dipangkatkan 8 dikali setengah dipangkatkan 2. 2 sendiri yaitu dari 10 dikurangi 8. Sama dengan hasilnya 10 pangkat 5 dikali 9 dikali 8 per 8 faktorial dikali 2 faktorial dikali setengah dipangkatkan 10. Lalu hasilnya 5 dikali 9 dikali setengah. Hasil peluang siswa menerka benar jawaban sebanyak 8 pertanyaan yaitu 0,0439. Baik, selanjutnya slide 12 ke soal dan pembahasan nomor 2. Soalnya yaitu dalam suatu produksi bola lampu 10% diantaranya tidak sempurna. Diambil 5 bola lampu secara acak, tentukan peluang terambil 2 bola lampu yang masih bagus kondisinya. Penyelesaiannya, misalkan X banyaknya terambil bola lampu yang bagus. Jadi X nya sama dengan 2, N nya sama dengan 5, dan P nya yaitu sama dengan 9/10. Penyelesaiannya P X min 2 sama dengan F kali 2 sama dengan B 2,5,9/10 sama dengan menggunakan rumus seperti nomor yang pertama, yaitu 5 kombinasi 2 dikali 9/10 pangkat 2 dikali 1/10 pangkat 3 sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 dikurangi 2 faktorial dikali 9/10 pangkat 2 dikali 1/10 pangkat 3. Hasilnya 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 dikali 2 dikali 1. Sisa 5 kali 4. Sedangkan yang bawahnya tersisa 2 faktorial yaitu 2 kali 1. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi hasilnya yaitu 5 dikali 2 dikali 9/10 pangkat 2 dikali 1/10 pangkat 3. Hasil akhirnya yaitu 0,081. Itu merupakan peluang terambilnya 2 bola lampu yang masih bagus kondisinya, yaitu 0,081. Soal nomor 3 yaitu suatu survei menunjukkan bahwa hanya 70% dari mahasiswa yang disurvei tidak menyetujui pencalonan Ogah menjadi presiden mahasiswa. Bila kemudian diambil secara acak 12 mahasiswa, berapa peluang bahwa banyaknya yang tidak setuju Ogah menjadi presiden mahasiswa sebanyak A. Tidak kurang dari 8 orang dan D. Tidak semuanya setuju. Penyelesaian soal tersebut dapat diselesaikan menggunakan rumus fungsi kepadatan peluang distribusi binomial. A. Peluang tidak kurang dari 8 orang artinya lebih dari sama dengan 8 orang, sehingga PX lebih dari 8 sama dengan PX sama dengan 8 ditambah PX sama dengan 9 ditambah PX sama dengan 10 ditambah PX sama dengan 11 ditambah PX sama dengan 12. Nah, kita akan mencari terlebih dahulu PX sama dengan 8.
PX sama dengan 8 sama dengan 12 per 8 dikali 0,7 pangkat 8 dikali 1 min 0,7 pangkat 12 min 8 sama dengan 12 per 8 dikali 0,7 pangkat 8 dikali 0,3 pangkat 4 sama dengan 0,231. Nah, selanjutnya kita akan mencari PX sama dengan 9. PX sama dengan 9 sama dengan 12 per 9 dikali 0,7 pangkat 9 dikali 1 min 0,7 di pangkat 12 min 9 sama dengan 12 per 9 dikali 0,7 pangkat 9 dikali 0,3 pangkat 3 sama dengan 0,239. Nah, selanjutnya PX sama dengan 10. PX sama dengan 10 sama dengan 12 per 10 dikali 0,7 pangkat 10 dikali 1 min 0,7 pangkat 12 min 10 sama dengan 12 per 10 dikali 0,7 pangkat 10 dikali 0,3 pangkat 2 sama dengan 0,167. Nah, selanjutnya PX sama dengan 11. PX sama dengan 11 sama dengan 12 per 11 dikali 0,7 pangkat 11 dikali 1 min 0,7 pangkat 12 min 11 sama dengan 12 per 11 dikali 0,7 pangkat 11 dikali 0,3 pangkat 1 sama dengan 0,071. Selanjutnya PX sama dengan 12. PX sama dengan 12 sama dengan 12 per 12 dikali 0,7 pangkat 12 dikali 1 min 0,7 pangkat 12 min 12 sama dengan 12 per 12 dikali 0,7 pangkat 12 dikali 0,3 pangkat 0 sama dengan 0,013. Nah, selanjutnya yaitu PX yang lebih dari 8 sama dengan 0,231 ditambah 0,239 ditambah 0,167 ditambah 0,071 ditambah 0,013 sama dengan 0,721. Sehingga peluang banyaknya yang tidak setuju Olga menjadi presiden mahasiswa sebanyak tidak kurang dari 8 orang adalah 0,721. Nah, selanjutnya yaitu yang B. Peluang semuanya setuju dapat juga diartikan bahwa tidak ada yang tidak setuju. Sehingga PX sama dengan 0 sama dengan 12 per 0 dikali 0,7 pangkat 0 dikali 1 min 0,7 pangkat 12 min 0 sama dengan 12 per 0 dikali 0,7 pangkat 0 dikali 0,3 pangkat 12 sama dengan 0,0000514. Sehingga peluang semuanya setuju Olga menjadi presiden mahasiswa adalah 0,000005314. Soal nomor 4 yaitu kemungkinan seorang balita tidak diimunisasi campak adalah 1/5. Pada tanggal 26 Juni 2016 di klinik ada 4 orang balita. Berapakah peluang 2 orang balita yang belum diimunisasi campak? Penyelesaiannya N sama dengan 4, X nya sama dengan 2 karena dicarinya hanya 2 orang balita. P nya atau peluang berhasilnya 1/5 dan Q nya atau peluang gagalnya yaitu 1 dikurangi 1/5 sama dengan 4/5. Nah, kita akan menggunakan rumus PX sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Karena di soal telah diketahui semuanya, maka kita tinggal substitusikan ke dalam rumus.
PX sama dengan 2 sama dengan 4 kombinasi 2 dikali 1/5 pangkat 2 dikali 4/5 4 min 2 jadi sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 1/5 pangkat 2 dikali 4/5 pangkat 2 sama dengan 4 faktorial itu berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 2 dikali 1 pangkat 2 yaitu 1/5 pangkatkan 2 jadi 25 dikali 4 pangkat 2 16 dikali per 5 pangkat 2 yaitu 25 karena di penyebutnya 2 kali 2 4 dan di penjualan itu ada 4 kita bisa coret jadi hasilnya sama dengan 3 kali 2 kali 1 dikali 1/25 dikali 16/25 sama dengan 96/25 atau 0,1536. Nah, jadi peluang 2 orang balita yang belum imunisasi campak yaitu 0,1536. Terima kasih kepada sobat matematik yang sudah menonton dan menyimak video dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi kami sebagai pemateri, melainkan bagi sobat matematik semuanya. Kami mohon maaf apabila materi yang kami sampaikan ini masih ada yang kurang. Kami berharap sobat matematik semua dapat membantu kami dan memberikan saran dan kritik melalui kolom komentar. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam angka.